Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam Bincang Pagi Tapanuli Selatan. Saya Rashid Assaf Dongoran, PLT Bupati Tapanuli Selatan. Pada kesempatan Bincang Pagi kali ini, kita mengundang narasumber tokoh-tokoh perempuan dari banyak tokoh-tokoh perempuan di Tapanuli Selatan. Dan 4 diantaranya adalah Ibu Nursia Boru Siregar. Beliau, Ibu Nursia Boru Siregar ini saat ini adalah Camat Batang Angkola. Jadi sudah 2 tahun pernah jadi camat, kemudian pernah jadi kabid di Dinas KB 6 tahun, kepala itu Bu ya, kepala bidang ya. Kemudian pernah menjadi sekretaris camat juga ya. Kemudian ada Ibu Sri Sarlena Boru Harahap SKM. Sekretaris, saat ini bertugas sebagai sekretaris Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Beliau pernah juga jadi kepala bidang ya, di dinas yang sama ya. Kemudian pernah juga di Badan Narkotika ya, BNN ya, Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Lanjut, kemudian ada Ibu Santi. Ibu Santi ini adalah Boru Jawa ya, Boru Jawa. Kalau tadi Boru Rega, Boru Harahap, Boru Jawa. Pengusaha batik Tapsel ya. Ibu yang mimpin. Sudah berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun. Kemudian ada Ibu Apri Boru Hasibuan. Nah, pengusaha UMKM kue-kue ya. Nah, Ibu sendiri memimpinnya sudah hampir 20 tahun. Usaha kue-kue ini usaha keluarga sudah 60 tahun ya. 60 tahun. 4 narasumber sudah kita undang dan kita akan bicara kepada mereka. Bukan hanya mereka tokoh perempuan di Tapsel, tapi inilah 4 di antara begitu banyak tokoh perempuan dengan sekelumit persoalan-persoalan perempuan di dalam pembangunan. Baik peran mereka di pemerintahan maupun peran mereka di non-pemerintahan. Baik, tema kita pada Bincang Pagi Tapsel ini adalah peran perempuan dalam pembangunan daerah dan kodratnya. Baik, kita mulai dari Ibu Nursia Boru Siregar. Ibu udah camat 2 tahun. Sudah 50-an tahun usia. 52 tahun. 52 tahun. Tapi masih tetap muda saya lihat. Ya kan? Nah, berapa anak Bu? Alhamdulillah 1 Pak. 1 laki-laki atau perempuan? Sudah besar ya? Masih kelas 3 di SMA Plus Pak. 3 di SMA Plus. Suami 1 juga? Alhamdulillah masih 1. Masih 1 juga ya? Alhamdulillah. Jadi Bu, Ibu sudah pegawai negeri berapa tahun? Alhamdulillah sudah dari 22 tahun Pak. 22 tahun. Menikah sudah berapa tahun? Alhamdulillah menikah sudah 30 tahun. 30 tahun. Mulai punya jabatan sepertinya sudah banyak ya, sudah bertahun-tahun ya. Alhamdulillah Pak. Sudah 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir punya jabatan ya. 17 tahun terakhir. 17 tahun terakhir. Gimana kiatnya Ibu di usia 50? Kalau begitu, kalau 52 kurang 17 tahun, Ibu sudah memimpin menjadi seorang perempuan yang mengurusin pemerintahan di usia mulai dari usia 30 tahun. 30 tahun, masih sangat singset pada saat itu Bu ya. Masih sangat cantik ya. Boru Regar, mana ada nggak cantik? Topar konongon kalau nggak bilang cantik Boru Regar. Jadi Ibu di umur 30-an tahun sudah ngurusin pemerintahan. Siapa? Ya. Di samping ngurusin pemerintahan sudah mengurusin suami. Ngurusi suami. Coba cerita dulu. Terima kasih Pak. Iya. Sebelumnya kalau untuk yang masalah pemerintahan kita lebih dulu menikah dulu Pak. Menikah dulu. Baru kerja. Baru kerja. Oke. Ya alhamdulillah untuk memperoleh anak pun itu
Allah kasih lama Pak. 9 tahun baru ada. Setelah menikah? Setelah menikah 9 tahun baru ada. Terus di luar daripada sebagai saya waktu itu menjabat sebagai lurah juga ya Pak. Udah lurah waktu itu ya? Di Kecamatan Sipiro. Terus habis itu ya sebagai sebagai lurah, terus naik jabatannya menjadi sekretaris camat juga. Di situ pada saat sekretaris camat, alhamdulillah. Lurah di mana waktu itu, Bu? Sipiro Kodang, Pak. Di Sipiro pula lagi ya? Kodang, Pak. Banyak kali laki-laki di situ. Gimana Ibu menghadapi laki-laki itu? Bayor Siregar pula lagi di Sipiro banyak. Morak kita ya Pak, kebetulan kan kita anak boru. Iya. Jadi alhamdulillah apapun ceritanya untuk menghadapi masyarakat itu perlu pendekatan dulu Pak. Pendekatan dulu. Apalagi di Sipiro kental dengan Daniel Natolu anak moral. Iya. Pak. Jadi salah satunya ya harus ada dukungan dulu dari suami. Dukungan yang pertama dari suami penting karena kita berhubungan dengan laki-laki banyak ya Pak. Berhubungan dengan laki-laki banyak? Ya, berhubungan, berkomunikasi. Oh, komunikasi. Saya pikir berhubungan dengan banyak laki-laki. Dosa. Oh, dosa. Oh iya. Setidaknya kita kan pasti menghadapi banyak laki-laki. Iya. Atau kalau lah suami cemburuan otomatis akan jadi ya. Jadi abang cemburuan rupanya? Alhamdulillah tidak Pak. Pura-pura itu. Alah. Alhamdulillah enggak. Kakak kan cantik pada usia 30-an itu. Walaupun apapun ceritanya karena dia adalah pilihan terakhir ya haruslah. Gitu. Jadi pada saat itu menjadi lurah memimpin banyak laki-laki di Kecamatan Sipiro, di Kelurahan Sipiro Kodang. Kodang Pak. Gimana lah style memimpin pada saat itu dengan pakaian seragam, tak seragam, memimpin gotong royong, perempuan pula masih muda 30-an tahun. Ya otomatis Pak kita kan apapun ceritanya kalau yang namanya berhubungan dengan masyarakat harus musyawarah yang pertama. Musyawarah ya. Kalau membuat gotong royong setidaknya kita panggil dulu atau bangun semuanya dari aparat kelurahan, kita akan membuat gotong royong, membuat umpamanya salah satunya kebersihan pancur, kalau biasanya di situ kan Pak pancuran laki-laki dan perempuan, otomatis kita harus buat yang namanya rapat dulu agar masyarakatnya mau untuk membersihkan pancuran. Kalau di situ kan pancuran Pak, cuci piring semua ke pancur dulunya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak Pak, khusus untuk mencuci. Tapi kalau untuk cuci piring sekarang udah enggak. Jadi kalau ada yang bandel-bandel laki-laki dan perempuan pada saat Ibu jadi lurah dulu, umur 30-an, gimana caranya? Ya tergantung kita sih Pak menyikapinya, menurut saya. Karena kan ada nggak pada saat itu underestimate, anggap rendah terhadap perempuan? Saya smackdown dia Pak. Smackdown lah. Saya smackdown dia kalau nanya sama saya. Nah, iyalah Pak, iya kan. Jangan kita kan sebagai perempuan harus punya harus punya bahaya dong. Bahaya dong Pak. Kalau dia umpamanya kan sini. Kalau kita sebagai perempuan harus menjaga harga diri dulu agar orang menghargai. Saya pejabat walaupun perempuan. Bukan ke situnya Pak. Jadi gimana? Kita harga dihargai bukan karena pejabatnya, karena sikap kita. Kalau kita menghargai diri kita, insya Allah akan orang hargai, gitu loh Pak. Tetapi kalau kita tidak menghargai diri kita dengan perbuatan kita, otomatis orang lain tidak akan menghargai kita. Itu salah satunya. Gimana cara menghargai diri kita pada saat Ibu memimpin tuh? Jadi lurah ini kan pemimpin gitu. Siapa? Ribuan orang itu. Siapa? Setidaknya jadi pemimpin kalau berbicara, yang pertama berbicara harus menjaga etika dulu. Etika, attitude, cara berbicara ya Pak. Kemudian kalau sama masyarakat itu tidak perlu ada janji-janji gitu ya Pak. Ya katakan kalau memang ada, kalau enggak gitu loh Pak. Ya. Menurut saya seperti itu. Itu pertama kali Bu jadi lurah dulu ya, memimpin ya. Oke. Nanti kita gali lagi. Kita geser kepada Ibu Sri Sarlena. Ini sudah pernah jadi kabid, kepala bidang. Iya Pak, pernah. Ini kepala juga ini. Kepala juga. Kepala. Udah sekretaris Ketapang. Jadi sekretaris. Ini kadisnya kan perempuan juga. Perempuan juga Pak. Biasa kalau perempuan sama perempuan ini agak-agak apa? Lirikan ini. Kan biasa. Lirikan dalam hal yang baik Pak. Ya kan, lirik yang baik. Sudah berumah tangga? Alhamdulillah sudah Pak. Udah berumah tangga. Udah berapa lama berumah tangga? Berumah tangga udah kurang lebih 13 tahun. Anak berapa? 4. 4 orang. Lebih kaya dari Bu Camat. Iya, 4. Berapa? 2 laki-laki, 2 perempuan? 3 laki-laki, 1 perempuan. Wah, 3 laki-laki, 1 perempuan. Suami orang apa? Suku apa?
Mandarin juga Pak, Marga Dalimunte. Marga Dalimunte. Oh, Marga Dalimunte. Jadi udah 3 lah Dalimunte dihasilkan ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi Ibu Sri Sarlena Harahap ini bisa nggak dijelaskan kepada kami seperti Ibu Nursia tadi, saat Ibu harus membagi waktu antara melayani publik dan melayani suami dan anak-anak. Bisa. Coba silakan. Bagaimana ini sampai berkarir begini? Terima kasih Pak. Iya. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Sri Sarlena Utami Harahap, SKM, saat ini menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sekaligus sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Oke. Iya, kebetulan suami saya Suami Kades. Kepala Desa di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola. Oke. Jadi Ini memang mengurusi karir suami lagi nih ya. Nah. Jadi saat ini memang peranan saya sebagai ibu rumah tangga, memimpin masyarakat juga, terutama kaum ibu-ibu penggerak PKK Desa dan sebagai sekretaris di Dinas Ketahanan Pangan. Multi sektoral saya rasa. Banyak kali sudah. Banyak Makanya kali. nggak gemuk-gemuk ini, langsing terus. Dan sedikit bercerita, yang pertama mungkin trik yang saya kasih itu komunikasi bersama suami. Di saat ditawarkan untuk menjadi sekretaris itu, yang pertama harus izin suami dulu. Oke. Dan itu adalah trik yang pertama saya laksanakan. Harus izin suami, apapun peningkatan karir yang saya lalui itu harus izin suami. Dan untuk langkah selanjutnya, kemanapun saya bergerak itu harus dengan seizin suami saya. Di mana posisi, telat pulang kerja, apa kerjaan, itu semua alhamdulillah saya izin sama suami. Pencemburu nggak Bayu Dalimunte itu? Pak Di Kades. awal-awal karir Pak, ada sedikit rasa cemburu, ada sedikit. Iyalah pula rasa istrinya curiga. kecil, mungkin langsing cemburu lah dia. Belakangan sesudah terlibat di pemerintahan ini, alhamdulillah sekarang sudah mengerti pemerintahan itu seperti apa. Dulu kan beliau. Bagaimana mengurangi rasa cemburu dia? Memang kita ini perempuan yang bekerja tidak jauh dengan lingkup dengan laki-laki ya Pak ya. Banyak laki-laki, apalagi dulu saya pernah di BNN. Itu rata-rata semua laki-laki, perempuan itu sangat terbatas. Jadi tips saya itu biasanya saya rata-rata rekan kerja saya yang laki-laki saya kenalkan sama suami saya. Jadi saya kenalkan sama suami saya dan mereka itu sering berkomunikasi dalam hal apapun. Jadi jika saya bekerja ke lapangan sampai pulang malam itu sudah hal biasa, dan saya selalu izin saya berangkatnya bersama ini. Selalu ada informasi, dan suami saya itu selalu berpesan, jangan sampai saya mendengar ada cerita bahwa kamu di lokasi ini tanpa sepengetahuan saya. HP ini kan ada WhatsApp itu sudah lebih kurang 7 tahun ya. Iya, Pak. Sudah sering saling periksa HP. Kalau saling periksa kami tidak pernah lakukan, Pak. Oh, saling nggak pernah percaya. saling percaya. Bohong. Masa nggak ada? Mudah-mudahan, dan HP itu tidak pernah Yakin? password. Iya, Pak. Di password? Enggak. Oh, nggak di password ya? Oh, kalau saling mempassword berarti sudah ada rahasia ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Jadi tipsnya adalah selalu permisi sama suami. Iya. Ya, permisi sama suami ya. Oke. Setiap karir juga permisi sama suami. Iya. Tidak mau melangkah tanpa ada musyawarah sama suami. Tidak mau melangkah. Itu terlampau ideal itu. Enggak, Pak, saya memang seperti itu. Mungkin Iya kan? saya dari kuliah. Semuanya perempuan bilang begitu. Alhamdulillah saya memang seperti itu. Oh, alhamdulillah seperti itu. Oke, jadi tipsnya adalah selalu bincang sama suami. Saya cepat berangkat, ada apel nanti mau ada podcast sama Bapak. Oke, iya. Mudah-mudahan lah nanti kita gali lagi. Oke, kita bergeser ke Ibu Santi. Ini sudah 8 tahun ya? Iya, Pak. Sudah banyak ya buat batik. Sudah, Pak. Berapa anggota? Anggota pekerja batiknya? Sekarang ini ada 7 orang, Pak. 7 orang, perempuan semua? Perempuan, Pak. Gak ada laki-laki anggotanya? Enggak, Pak. Gak dipercaya laki-laki itu? Bukan nggak dipercaya. Mau beli belanja benang, memperbaiki mesin dan sebagainya perempuan? Kebetulan Pak, proses di batik itu manual semua, jadi kami nggak butuh untuk. Nggak butuh laki-laki? Yakin nggak butuh laki-laki? Butuh sebenarnya Pak untuk ngangkat benda berat. Oke. Di lampu. Iya.
8 tahun yang lalu ya mulai batik ini ya. Iya Pak. Mulai dari modal berapa? Saya itu kalau ditanya modal Pak, bisa dikatakan nol. Karena saya memang memulai usaha ini dari nol. Jadi ini usaha saya rintis dari yang nggak ada, bahkan potensi saya untuk membatik sendiri nggak ada. Waktu itu sudah bersuami? Belum, masih gadis. Tahun 2016 itu saya masih gadis. Iya. Kemudian saya berpikir ke depan Pak, karena saya secara akademis mungkin nggak seunggul dengan Jangan-jangan lain. suaminya cowok matre itu karena jadi pengusaha ini udah ambilnya itu enggak? Bukan? Pak, Enggak. suami saya lebih banyak. Oh iya. Kan bukan hanya sekarang cewek matre, cowok matre. Tengoknya ibu sudah pengusaha mau dia? Enggak ya? Alhamdulillah enggak, Pak. Enggak ya. Udah langgeng lah sekarang ya. Jadi gimana interaksi antara ibu sebagai merintis usaha itu dengan bapak di rumah PNS atau swasta juga? Swasta Pak. Swasta juga ya. Oke. Karyawan swasta. Gimana interaksi dengan suami waktu merintis usaha ini? Apakah katanya terserah lah katanya begitu? Pak, usaha ini saya rintis sebelum ketemu dengan beliau. Saya masih gadis, masih lajang, saya rintis usaha. Kemudian di 2018 ketemu dengan suami saya. Nah, di situ kami diskusinya mengenai boleh nggak saya lanjutkan usaha ini setelah berumah tangga. Pasti boleh lah. Jadi ada kesepakatan. Namanya duit, ya kan? Iya. Hepeng. Jadi boleh sambil kerja, tapi tetap ingat tugas utamanya itu ya mengurus rumah tangga sebagai seorang istri. Oke. Contohnya? Mengurus anak terutama Pak. Mengurus anak, mengurus suami. Hari. Tapi suaminya kan nggak mungkin dikasih pakaian tiap pagi, enggak kan? Nggak manja kan? Enggak Pak. Nggak manja pula ya? Enggak manja. Paling disiapin pakaian pakai sendiri. Terus bekal Pak, biasa bekal. Bekal. Sebelum pergi kerja suami. Ya, dia terbiasa bawa bekal dari rumah. Itu dibekalin, nanti 5:30 sudah berangkat. Sejak pengantin baru? Iya Pak. Tapi 2 tahun aja nyiapkan itu ya? Menyiapkan ya Pak? Enggak Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang? Manja kali lah suaminya itu. Kan sudah ada di lemari, nggak mau ngambilnya sendiri di rumah nih? Terkadang mau Pak. Cuman ya keseringan itu saya siapkan ini pakaiannya, dia tinggal pakai, terus bekalnya disiapkan, dia berangkat kerja, terus kemudian saya menyiapkan anak. Sampai sekolah? Iya, sampai berangkat. Jadi aktivitas menjalankan bisnis ini di jam-jam berapa? Mulai dari jam 9 Pak. 9 baru ngurusin batik-batik ini? Iya. Apa aja yang diurus di situ? Bahan, penjualan, mencari pelanggan gitu ya? Iya, saya bagiannya di pemasaran ya Pak. Karena lebih banyak keliling nggak Ibu atau di rumah aja? Di rumah Pak. Di rumah, oh di rumah. Sekarang kan pemasaran itu lebih banyak online ya Pak. Jadi pelanggan itu sekarang sudah jarang yang ke rumah Pak. Mereka telepon atau WhatsApp, motif apa yang lagi ready, yang terbaru, terus kita kirim gambarnya, sepakat harganya, kita kirim barangnya. Jadi kalau yang offline ada biasanya untuk pelanggan baru yang masih penasaran, mau lihat bagus nggak aslinya gitu. Tapi selebihnya setelah membeli pertama untuk selanjutnya itu biasanya online. Pernah nggak suami protes dengan kesibukan ini? Kalau protes enggak Pak, paling lebih ke menasehati. Gitu. Apa nasihatnya? Paling nasihatnya pandai-pandai mengurus rumah tangga dan usaha, bisa membedakan masalah di usaha itu jangan dibawa ke rumah tangga. Pernah nggak bertengkar hebat lu ngurusin ini gara-gara ibu dimarahi suami ngurusin ini bertengkar hebat? Pernah nggak? Enggak pernah Pak. Bertengkar pernah? Kalau bertengkar pernah. Urusan apa itu bertengkar? Kalau boleh tahu. Kalau masalah bertengkar paling masalah Modal? enggak Pak, bukan masalah bisnis paling. Masalah rumah tangga lah Pak. Ya, janganlah sedih. Enggak sedih. Oh enggak ya? Jadi masalah rumah tangganya ya, masalah ngurus anak, waktu dan sebagainya ya. Kalau tadi Bapak tanya ke ibu-ibu, suaminya cemburuan nggak gitu? Kalau di rumah tangga saya bahkan justru saya yang cemburuan gitu Pak. Biasanya itu. Ganteng kali rupanya. Bayu apa rupanya Ibu Santi? Bayu Jawa Pak. Oh Bayu Jawa juga, ganteng kali waktu itu ya. Cemburu ya? Dia nggak cemburu Pak, saya yang cemburu. Ibu yang cemburu sama dia.
Jadi cemburu ibu mengganggu bisnis itulah ya. Nggak mengganggu bisnis Pak, paling mengganggu komunikasi aja. Jadi bagaimana lah kalau gitu kita bicara selanjutnya, memimpin 7 orang itu, mulai dari berapa orang pegawai ibu? Awalnya itu Pak 1 orang. 1 orang. 2016 itu 1 orang teman, saya ajari. Kemudian setelah kami berhasil memproduksi, Diajari itu yang 1 orang itu? Diajari Pak. Oke. Nah, setelah dilihat dari tidak tahu membuat batik? Iya Pak. Wah, kenapa nggak cari orang yang sudah tahu? Kita kan Pak adanya di Tapanuli Selatan. Batik itu warisan budaya yang pada umumnya dilakukan di Pulau Jawa. Nah, di sekitaran tempat tinggal saya itu Pak kebetulan banyaknya suku Mandailing ya Pak yang bermarga. Tuh, jadi untuk keterampilan membatik ini jarang yang ada, bukan jarang sih Pak, bahkan nggak ada. Nggak ada, jadi diajari. Diajari. Jadi saya fokusnya itu memang ke para perempuan Pak. Saya dirikan usaha ini tujuannya untuk memberdayakan para perempuan yang ada di sekitar saya khususnya. Mulai dari 1 orang. Ya. Lalu berapa tahun jadi berapa orang? Kemudian nggak sampai berapa tahun itu jadi 3 orang. Diajari lagi? Atau yang diajari ini mengajari lagi? Saya yang mengajari Pak. Langsung? Ya, karena kan prosesnya itu ada beberapa proses. 1 orang hanya bisa menguasai 1 tahap aja. Oh begitu. Ya, sampai sekarang jadi 7 orang. 7 orang. Perempuan semua? Iya Pak. Gimana lah memimpin yang 7 orang ini? Itu Mulai dari ngajarinya, mulai dari bekerjanya, kan harus berkualitas ini batik ini. Kalau kan nggak banyak pelanggan kan, kalau kasar dia kan, atau melukisnya pun sembarangan. Gimana triknya? Itu Pak sebenarnya kesulitannya bukan saat mengajari, tapi saat mengajak. Kalau untuk para ibu-ibu rumah tangga, kan kami fokusnya ke ibu rumah tangga nih, supaya dia habis selesai urusan rumah tangga nggak diam di rumah, dia harus harus menghasilkan, harus produktif. Itu Pak pandangan saya pertama. Nah, mengajak itu yang sulit. Ketika dia mau itu mengajarinya gampang Pak, karena batik ini kan apa alasannya sulit ngajak orang? Tapi dia dibilang nanti dapat duit. Kalau ini kita dapat duit, ya kasih yang manis-manis, tapi sulit juga diajak. Apa? Kenapa? Kalau alasannya pertama saya nggak bisa katanya. Saya nggak bisa. Nggak bisa apa itu katanya? Nggak telaten. Oke. Nggak telaten. Yang penting mau aja dulu, saya bilang gitu. Kalau udah katanya nggak mau, mungkin saya nggak bisa ajak. Tapi kalau dia nggak bisa, ayo saya ajari terus gitu. Nah, setelah diajari, iya dia udah ngerasa, oh iya ternyata mudah. Ini tinggal untuk mengasah keterampilannya, ini perlu diulang. Gitu. Nah, dia yakin, setelah dia yakin, ya dia belajar sendiri Pak. Walaupun belum banyak penghasilan. Iya, belum banyak penghasilan. Tapi kan penghasilan dia awalnya nol Pak. Dia nol penghasilannya, kemudian dia bagaimana membuat teknik ibu bicara dengan mereka meyakinkan bahwa ini akan berpenghasilan? Awalnya kan kalau orang kan gampang aja, nanti ada uang tambahan, itu kan gampang, semua orang bisa ngomong gitu. Tapi meyakinkan orang mau, itu bagaimana komunikasi ibu pada mereka? Awalnya mereka nggak melihat Pak, melihat. Saya mulai, saya buat sendiri tuh batik dari proses awal sampai akhir. Saya menghasilkan sebuah batik, saya jual. Kemudian saya ajak seorang teman, saya sudah berhasil jual batik 3 buah, uangnya segini. Nah ini kembali ke modal, ini uang saya sendiri. Saya bisa menghasilkan uang segini dalam waktu 3 hari, saya bilang. Ayo, saya ajari membatik, nanti kalau laku batiknya saya bagi, kita bagi hasilnya gitu Pak. Kan ada sifat manusia, udah berkembang dia aja makin banyak duitnya, kami yang kerja ini kayak gini-gini aja. Pernah nggak ngalami itu? Itu istilahnya pecah kongsi. Dengan anggota ya Pak? Dengan anggota yang berpikir iya, pernah nggak berpikir gitu? Saya rasa enggak Pak. Karena saya mau mengatakan ke teman-teman kalau memang ada keluhan, ada yang nggak enak di hati, sampaikan gitu. Nah, caranya saya mengatasi itu Pak. Caranya? Di akhir tahun itu ada kami namanya bagi hasil. Bagi hasil itu dari keuntungan 1 tahun itu dihitung semua pengeluaran, terus dihitung HPP, laba, segala macamnya itu. Nah sisa hasil usahanya itu kita bagi rata Pak dengan teman-teman. Nanti di akhir tahun kalau memang
Jadi bukan hanya dikomunikasikan, tetapi juga diaplikasikan di akhir tahun. Inilah uang kita. Iya. Jadi banyaknya orang ngomong nanti kita ibu-ibu berpenghasilan katanya. Tapi akhir tahun kosong juga kan begitu. Nah kalau ibu tekniknya adalah ada bagi hasil. bagi hasilnya kepada pengrajin-pengrajin yang mitra itu tadi ya. Oke, kita ke Ibu Apri Hasibuan. Nah, ini urusan kue-kue nih. Berapa jenis kue kita di sana? Kurang lebih 22 macam. Iya, Pak. Kue apa aja lah itu yang paling Yang paling terkenal itu panggelong, Pak. Panggelong. Satu lagi? Panggelong, lading-lading, cucur sama golong-golong namanya, Pak. Itu lading-lading gula. Iya, Pak. Cucur kan kayak panggelong juga itu. Kalau cucurnya itu terbuat dari beras, agak beda dari panggelong, Pak. Gimana lah ibu memimpin 20 tahun sehingga masih bertahan itu? Kalau kepemimpinan saya dari masa-masa gadis ya, Pak ya. Jadi pemimpinannya itu masih kadang dibantu orang tua. Jadi nggak terlalu signifikan saya sendiri, Pak. Orang tua lebih banyak urusan apa? Meresepnya? Mencari bahan, Pak. Bahan meresepnya. Kalau Urusan meresepnya saya sendiri semua. urusan uangnya? Bagi hasil Bagi hasil. dengan orang tua, ya, Pak. Bagi hasil dengan orang tua. Rata-rata kami bagi hasil. Kalau perkara membuat kue, semua orang bisa buat kue. Ibu Sri pun bisa buat kue. Ibu Nursia pun bisa buat kue. Iya kan? Iya, Pak. Tapi membuat kue itu bisa bertahan, tentu ada yang kiatnya. Iya, Pak. Kiatnya ini kalau nggak dipimpin, nggak bisa bertahan itu. Gimana kiat memimpin panggelong ini? Bukan memimpin panggelong, memimpin usaha kue ini. Iya, Pak. agar bertahan. Yang pertamanya itu kita memimpin apanya itu dari bahan. Yang pertama bahannya itu, Pak. Karena seluruh pencakupan dari kelezatan dari satu buah kue itu dari bahannya, Pak. Dari bahannya berkualitas. Iya, harus yang betul-betul berkualitas. Masih yang asli, tradisional gitu, Pak. Asli dan tradisional, berkualitas, Iya, Pak. dan harga Kalau harga masih ekonomis, Pak. ekonomis. Iya, Pak. Inilah sulit itu, dengan kualitas yang baik tapi harga ekonomis. Karena bahan bakunya, Pak, masih bisa dijangkau di wilayah-wilayah Sepirok ini, Pak. Jadi Masih dapat. lebih banyak bahannya di sekitar Iya, Sepirok di sekitar dan Sepirok, Pak. stabil ya. Masih stabil, Pak. Oke. Sudah punya suami? Sudah, Pak. Berapa tahun bersuami? 7 tahun, Pak. Anak ada berapa orang? Ada 3, Pak. Udah besar-besar. Sudah, Pak. Sebesar apa? Ada yang 6 tahun, 3 sama 1,5 gitu. Jadi bagaimanalah ibu mulai memasak kue itu malam? Enggak, Pak. Kita semua disediakan dari pagi, Pak. Pagi? Iya. Pagi. Jualannya mulai dari? Kita stay, Pak, jam 8. Jadi malam istirahat? Oh ya, istirahat. Berarti nggak ada masalah lah sama suami ya? Masih bisa bermesraan malam-malam ya? Iya. Oke. Berarti kue tidak, waktu berbisnis kue tidak mengganggu kemesraan? Tidak mengganggu, Pak. Tidak mengganggu. Bahkan kasihkan kue itu malam-malam, yang sisanya ya nggak laku ya. Baik, kembali kita ke Ibu Nursia, Mbak Siregar, Ibu Camat ini terakhir jabatan terakhir camat ya, udah 2 tahun. Ini di Batang Angkola. Ini di Angkola ini banyak Arahap di situ. Ya kan, dari Munte, Arahap semua kan. Gimana lah Ibu memimpin kecamatan itu? Tekniknya. Tekniknya ya alhamdulillah juga tetap komunikasi ya. Aku berceritanya harus menjalin kerjasama dengan, kebetulan di kecamatan saya ada 17 desa, 4 kelurahan. Jadi otomatis yang paling penting itu adalah komunikasi dulu. Komunikasi baik pemerintahan, baik melalui masyarakat, tokoh agamanya. Bagaimana peran suami? Alhamdulillah suami mendukung dari awal
sebelum saya jadi camat pun saya sudah permisi izin dikarenakan nanti pasti pisah Pak. Soalnya suami ada usaha sendiri di Sipirot dan saya harus tinggal tinggal di Batang Angkola. Alhamdulillah saya Senin atau malam Senin saya sudah berangkat ke Batang Angkola dan kembali hari Jumat sore Pak. Setiap Jumat Ibu balik ke Sipirot? Ya. Soalnya Pak di hari Jumat sore saya juga punya tanggung jawab terhadap membagi waktu untuk merawat ibu saya. Ibu saya umurnya sudah 90 tahun yang semua sudah di tempat tidur. Jadi harus saya bagi waktu untuk merawat orang tua saya dari malam Sabtu sampai malam Minggu. Kemudian malam Minggu saya berbagi lagi ganti shift dengan saudara yang lain dan baru kembali bersama suami. Jadi 5 hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 malam itu sendirilah di rumah dinas ya? Alhamdulillah ya. Apa yang dipikirkan di rumah dinas sendiri? Nggak takut hantu? Hantu ada di mana-mana. Nggak ada gangguan? Alhamdulillah sejauh ini aman. Aman ya, aman ya. Rumah dinasnya dekat dengan kantor? Agak jauh Pak, kurang lebih 100-150 meter dari rumah. Sudah 2 tahun Ibu menjalani begitu ya? Siapa? Iya. Jadi setiap Jumat baru balik ke Sipirot? Malam Sabtu Pak. Nggak pernah suami datang ke sana? Nggak pernah? Kadang-kadang disuruh datang ya Pak. Oh, disuruh datang. Kadang-kadang disuruh datang. Kadang-kadang kalau memang perlu, ya saya harus pulang juga. Gitu. Oh gitu ya. Jadi komunikasi, apalagi zaman sekarang komunikasi via WA, telepon sudah gampang ya. Tetapi kan untuk mengharmonisasi, bisa dikatakan ini jarak jauh ini. Jarak jauh. Satu kabupaten saya sudah terpisah 4 hari 4 malam ya. Gimana caranya itu? Mengawasi anak-anak sekolah? Berarti suami kan 4 hari ngurusin baju sendiri tuh. Iya Pak, makan sendiri. Makan sendiri. Nggak nyanyi itu. Jadi Bapak itu. tapi kita sudah buat kesepakatan ya Pak. Dari awal sebelum saya menjabat sebagai camat ini sudah ada kesepakatan. Yakin Ibu nggak ada selingkuhannya? Alhamdulillah enggak Pak. Kita Karena tak tahunya itu. saling percaya. 4 hari dalam seminggu sudah 2 tahun. Iya Pak. Yakin? Yakin alhamdulillah. Periksa dulu HP-nya itu. Enggak Pak. Sama-sama kita nggak pernah mengunci HP, nggak ada, kita terbuka seperti itu. Laki-laki ini yang banyak kan alasannya ini. Alhamdulillah enggak. Karena mungkin sudah tua kami Pak itu. Sudah sama tua. Kalau laki-laki 60 tahun bisa dia membuat bor. Bisa Pak. Kalau dia mau bisa Pak. Ibu yang nggak boleh bersuami 2. Laki-laki boleh beristri 2. Ya. 4 hari 4 malam sendiri sudah 2 tahun jadi camat. Nggak yakin saya itu. Boleh Pak, ini kebetulan Ibu Ketua PKK saya juga. Oh begitu ya, oh iya. Saling konfirmasi lah ini ya, saling memata-matai, ya kan? Ada yang mata-mata untuk Bapak di sini? Nggak ada. Yakin Ibu? Yakin Pak. Yakin. Jadi intinya, walaupun berpisah di dalam seminggu 4 hari 4 malam, tapi sudah pada fase Ibu dengan suami membangun kepercayaan itu sehingga karir Ibu pun tidak masalah bagi suami, Dari suami gitu. dapat dukungan. Bagaimana Ibu mendukung bisnis suami? Alhamdulillah sejauh ini juga saya ada anggota juga ya Pak untuk usaha kelaminan dan teratak, ya kan Pak. Jadi sampai saat ini suamilah yang mengkoordinirnya, tapi tidak lepas daripada pantauan kita gitu Pak. Apabila ada Karena sensitivitas perempuan terhadap uang dan bisnis itu lebih tinggi ya, untuk ekonomi keluarga ya. Jadi peran Ibu juga ada juga kepada suami untuk bisnisnya ya. Ada Pak, alhamdulillah ada. Sampai saat ini kita juga memberikan kepercayaan kepada suami untuk mengolah usaha yang kita punya ini, dan suami juga mempunyai anggota gitu Pak. Ada anggota yang mengurus teratak dan pelaminan. Pernah nggak Ibu kursus kepemimpinan perempuan begitu? Sampai saat ini alhamdulillah enggak. Belum pernah. Berarti otodidak ya? Otodidak ya Pak. Otodidak ya? Otodidak ya? Tanpa kursus-kursus kepemimpinan, Tidak ada tapi otodidak melihat situasi begitu ya? siapa. Memimpin ekonomi keluarga, memimpin pemerintahan,
ditambah lagi situasi 4 hari 4 malam terpisah sama suami, Sama anak juga ya Pak. sama anak juga. Anak kan di SMA plus dia Pak. Bagaimana ibu meyakinkan anak itu sayang pada ibu atau ibu sayang pada anak-anak? Karena ini anak-anak ditinggalkan tunggal pula lagi nih. Alhamdulillah kita tetap menjalin komunikasi Pak. Apapun ceritanya kan sekarang sudah canggih Pak. Bisa sudah pakai video call. Sedang apa, sudah sholat nak, sudah makan. Jadi perhatian kita tidak harus kita berdebat. Berapa usia anak? Anak 17 tahun Pak. Nah itulah, berarti pada usia 15 tahun, ibu sudah bertugas jadi camat. Iya Pak. Berpisah Berpisah. dengan anak. 2 tahun sudah. 15 tahun itu kan, itu usia rentan itu. Usia rentan, dan dia merasakan 2 tahun terpisah dengan ibunya setiap minggu. Dan dia merasakan tidak seperti anak-anak remaja lainnya. Gimana ibu memastikan dia merasa equal dengan remaja-remaja 15 tahun yang lainnya? Sebelum Atau perasaan ibu aja ibu sudah memperlakukan dia yang baik? sampai sejauh ini Pak, alhamdulillah hubungan komunikasi antara anak dan ibu terjalin. Antara dengan anak saya terbuka dengan anak Pak, baik itu masalah dia, apalagi usia 15 tahun masa rentan, yang namanya di situ remaja yang merasa dirinya paling hebat, paling semua hak, Tingkat mau bergaul juga tinggi pada saat itu. rasa ingin tahunya tinggi. Bagaimana kita sebagai orang tuanya, saya orang tuanya memberi pengertian kepada anak dan kepada anak saya, intinya seperti ini Pak. Umpamanya si Boru ada yang mau kenalan, dikasih tahu yang mama, dikasih tahu sama mama. Jadi kita curhat Pak. Satu lagi yang perlu kita ketahui dan ibu-ibu tahu harus di seluruh Indonesia, saya sampaikan Pak. Bagaimana kita menanyakan, baik untuk yang laki-laki juga, anak sudah datang bulan apa belum? Perlu itu Pak. Saya sekarang banyak sekali remaja-remaja Pak di SMA di mana-mana itu yang kecolongan. Jadi bagaimana kita peran orang tua, walaupun orang tuanya yang pejabat, walaupun ibu rumah tangga. Kadang-kadang orang tua yang ibu rumah tangga yang tidak mengetahui bahwa anak-anaknya itu sudah permainannya di luar batas. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan anak itu sebagai kawan buat saya. Saya seperti itu Pak. Jadi saya keluh kesah sama dia. Dia pun harus keluh kesah, harus terbuka dengan saya, dengan ibunya. Salah satunya masalah pacar. Tapi itu Pak. Jadi dia sekarang alhamdulillah belum pacaran. Jadi datang sebagai orang tua, mama carikan aku pacar gitu. Iya. Itu peran ibu memimpin keluarga sebagai seorang ibu. Siap. Kan sebagai seorang ibu. Sampai begitu dia bertanya ya. Soalnya kan gini ya Pak, apapun ceritanya dia tahu bahwa waktu mamanya tidak sebanyak orang tua yang lain gitu. Bahkan bertemu pun belum tentu sekali seminggu, belum tentu bertemu Pak. Bisa saja sekali sebulan baru bertemu. Tetapi jadilah hubungan komunikasi yang baik dengan anak, kasih pengertian, mamanya bahwa sedang bekerja dan tugasmu sebagai anak, tugas mama terhadap anak memberimu fasilitas sedaya mampu mama, memberikan pendidikan yang terbaik buatmu. Dan tugasmu sebagai anak belajar, sholat, tunjukkan bahwa kamu bisa seperti anak-anak yang lain. Oke. Ya, itu tugas ibu sebagai seorang perempuan, kodratnya perempuan dan seorang ibu terhadap anak dan terhadap suami. Kalau saya geser, kodrat ibu sebagai pemimpin di kantor kecamatan dan memimpin kades-kades, gimana ibu meyakinkan kepemimpinan ibu itu pada level sedang atau sudah tinggi? Sampai saat ini kita nggak bisa yang menilai kita, bukan kita yang bisa menilai ya Pak, bahwa saya ini sudah sedang, saya sudah tinggi. Kita yang bisa menilai itu. Itu kembali kepada baik itu kepala desa dan lurah. Tapi sejauh ini Pak, alhamdulillah komunikasi khususnya kami Kecamatan Batang Angkola itu 21 desa dan kelurahan semua akur Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami akur sampai saat ini secara pemerintahan. Secara pemerintahan. Oke. Jadi ibu merasa sudah sebagai perempuan mampu setara dengan camat-camat yang laki-laki? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah. Ya.
Apa yang laki-laki kerjakan saya sudah lakukan. Sudah lakukan ya? Sudah lakukan. Tidak ada hambatan ya? Alhamdulillah tidak ada hambatan sampai saat Tak ini. namanya nggak saja udah buru regaron. Memang gimana ya Pak, tipe dari Borregar ini bicaranya keras, tapi hatinya lembut. Iya kan Ibu Ketua? Soalnya ini Iya. Tidak ada dendam. tidak ada dendam. Pokoknya bab. Ya, Pak. Jadi Bubab. kepemimpinan saya Kalau dendam terserah orang lain tuh gitu ya. jangan sampai dendam. Kita pun berbicara itu apa adanya. Kalau memang harus dimarahi dimarah. Pada saat seorang camat, Ya, harus pada seorang tamat sebagaimana camat laki-laki lainnya, Ibu mampu. mampu Pak, alhamdulillah. Apabila kalau memang kepala desanya wajib dimarah ya saya marah Pak. Tetapi kita tidak dimarah di tempat yang ramai gitu loh. Oke. Saya akan panggil dia, saya akan bicarakan sama dia. Kalau memang saya harus marah, saya marah gitu. Misalnya kepala desanya, dari beberapa orang kepala desa itu kan ada gestur agak menolak. Gimana trik Ibu? Sekarang kita pendekatan lagi Pak. Kembali kepada pendekatan. Apa sebenarnya? Apa kendalanya? Di mana? Saya pun sebagai atasan belum tentu saya wanita sempurna, pemimpin yang sempurna. Pasti ada salah. Keterbukaan. Saya sebagai kepala pun, kalau memang saya salah, saya boleh minta maaf. Harus minta maaf kepada bawahan saya. Apabila ada yang merasa mereka tersinggung akibat daripada perbuatan saya. Tapi saya akan panggil juga. Bapak panggil, saya tanya apa masalahnya, di mana kesalahannya. Nah, jadi otomatis dari segi membuka koordinasi yang baik, otomatis sampai saat ini berjalan dengan baik. Artinya di bumi Tapanuli ini seorang pemimpin camat perempuan atau seorang pemimpin perempuan dengan pemimpin laki-laki nggak ada masalah, walaupun keras-keras katanya di sini ya. Nggak ada masalah, mampu ya. Alhamdulillah mampu Pak. Mampu ya. Apa yang laki-laki kerjakan, saya kerjakan. Buktinya ya Pak, salah satunya. Kalau di Pulau Jawa kan baik Bu Camat, tak laksanakan. Kalau di sini kan di ruang rapat dia olo. Habis rapat gesturnya kan melihat penolakan. Pernah nggak Ibu marah-marahi? Saya akan panggil Pak. Panggil. Saya kembali panggil. Kita otomatis harus menjaga wibawa seseorang. Iya Pak. Otomatis saya panggil kepada desa. Berarti peran seorang camat, walaupun Ibu seorang perempuan, bisa sebagaimana camat-camat laki-laki lainnya. Alhamdulillah Pak. Sampai saat ini sejauh ini masih bisa. Salah contoh ya Pak. Kenapa perempuan bisa dijajarkan dengan laki-laki? Tengah malam hujan turun, curah hujan tinggi. Jadi otomatis saya tanya kepada desa saya, bagaimana dengan daerahmu? Banjir tidak? Izin Bu Camat, banjir. Saya sebagai perempuan tinggal sendiri. Kemudian alhamdulillah karena saya bisa nyetir sendiri Pak, saya berangkat malam-malam, saya langsung ke TKP. Di situ ada kemudian di sini Pak ini, meninjau rumah. Malam-malam kan? Malam-malam ini Pak, ini, Pak. Sampai selutut ini Pak. Jadi bagaimana menyamankan masyarakat, menyabarkan masyarakat atas musibah yang terjadi gitu loh. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Walaupun ada yang meninggal, ada yang bencana alam. Iya Pak. Oke, kita bergeser ke baru Arahap, Sri Sarlena Arahap. Ini lebih banyak karirnya adalah memimpin program-programnya, bukan memimpin masyarakat, tapi memimpin program. Bagaimana sebagai kepala mulai dari kepala seksi, ya kepala seksi apa dulu? Waktu di Ketapang Pak, saya kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan. Konsumsi dan keamanan pangan, lebih menyusun program kerjasama dengan kabitnya. Pernah jadi kabit apa dulu? Kalau kabit Pak itu tadi. Itu ya, oke. Konsumsi dan keamanan pangan. Sampai jadi sekretaris. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan staf-staf ya. Iya. Mulai dari bagaimana penganggaran, ya, bagaimana membaca dokumen, bagaimana menyesuaikan dengan membantu kadisnya supaya anggaran itu bagus ya, dan lain-lain. Gimana Ibu memainkan peran kepemimpinan di situ? Karena kan staf ada laki-laki, ada mungkin lebih pintar dari Ibu. Begini Pak, yang pertama mungkin karena saya
tidak instan. Saya rasa jadi pejabat saya bilang ya, saya melalui mulai dari staf, kepala seksi, kabit sampai alhamdulillah saat ini diamankan jadi sekretaris. Alhamdulillah melalui tahapan-tahapan itu, insya Allah saya memahami setiap pekerjaan apa yang saya laksanakan. Mulai dari proses penyusunan anggaran sampai administrasi pun saya laksanakan. Mulai dari pertanggungjawaban itu saya insya Allah memahami dan saya tidak pelit akan ilmu, Pak. Jadi semua saya berinteraksi, bergaul, tidak membatasi siapapun itu di kantor. Contohnya mungkin adik-adik THL di sana saya tidak membatasi bergaul dengan saya dan insya Allah tetap loyal sama atasan. Nah, jadi saya ini berusaha selalu tahu posisi saya itu sebagai apa. Nah, tidak mungkin walaupun saya sebagai sekretaris, mungkin saya bilang sebagai orang nomor 2 di instansi itu, saya tidak mau menjadi pemimpin tertinggi. Saya masih tetap menghargai pimpinan saya, masih ada kepala dinas sebagai pengambil keputusan terakhir maupun kebijakan yang ditentukan di dinas kita ini. Selain itu untuk masalah program dan penganggaran itu saya selalu komunikasi terbuka dengan para kabit. Jadi apa yang kabitnya laki-laki banyak ya? Saat ini di Ketapang itu yang terisi 1, Pak, 1 kosong, lagi kosong. Ada 2 bidang dan itu laki-laki. Kasubag umumnya perempuan, kasubag programnya perempuan. Jadi Ketapang ini sarangnya perempuan ini, Pak. Sarangnya perempuan, laki-laki. Tentang masalah pangan, perempuan semua diisi. Perempuan. Ya, urusan makan ini perempuan memang yang jadi. Ya, jadi kita selalu siap walaupun kita perempuan, ada perintah kapanpun itu, kita jadi perempuan tangguh yang udah siap ke lapangan, apapun masalahnya. Karena Pak Prabowo di dalam Astacita, ini tantangan bagi pejabat perempuan ya. Dalam Astacita itu ada yang kedua tentang ketahanan pangan melalui bidang lain-lainnya. Ya. Ketahanan pangan ini menjadi salah satu Astacita. Dan Ketapang ini adalah bisa dikatakan ketahanan pangan ini dibilang pemikirnya. Kalian kan Ketapang bukan urusan tanam menanam padi, iya, Pak. Kita atau tanam menanam cabai, iya, atau nanam apa ada karena ubi rambat, iya, Pak. ubi kayu, bukan. Tapi mereka Ketapang ini adalah suatu OPD yang memikirkan bagaimana proyeksi ketahanan pangan, apa saja yang dibutuhkan, ya. Jadi itulah membedakan dinas ketahanan pangan dengan dinas pertanian. Jadi kalau itu ketahanan pangan berarti Ibu Sri Sarlena mengurus urusan apa ini? Urusan bulog katanya. Urusan padi mempadi, nanam padi, nanam apa namanya cabai dan sebagainya. Bukan. Tapi bagaimana kalian itu memikirkan hulu hilir tentang ketahanan pangan? Begini, Pak, berbicara ketahanan pangan itu ada 3 pilar yang harus kita laksanakan. Iya, Pak. Yang pertama itu ketersediaan pangan. Pangan. Yang kedua keterjangkauannya sendiri. Dan yang ketiga itu pemanfaatannya. Nah, inilah yang biar ketahanan pangan ini kokoh. Jadi dari seluruh sektor. Iya. Perikanannya, untuk kebutuhannya dan sebagainya ya. Pak. Jadi gizinya. Nah, itu nanti kalau kita ke arah gizi itu di sanalah kita nanti berbicara tentang pemanfaatan pangannya. Bagaimana kita ini masyarakat bisa memanfaatkan pangan itu dengan baik. Baik itu dari segi gizi, keamanannya sendiri, keberagamannya sendiri. Apakah itu makanan yang kita konsumsi itu baik dan sehat dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, untuk ketersediaannya sendiri, inilah peran berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan. Bagaimana hasil produksi pertanian sehingga pangan di negara kita ini ada, dan ini nanti akan berkoordinasi juga dengan Bulog sebagai stakeholder terkait untuk masalah ketersediaan ataupun penyimpanan bahan pangan kita. Untuk keterjangkauannya sendiri ini kita harus bagaimana akses masyarakat untuk memperoleh bahan pangan tersebut. Inilah berkaitan dengan nanti akses jalan, ketersediaan air. Jadi ini tidak bisa berbicara sendiri, kalau ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Banyak stakeholder terkait sehingga tidak terjadi kerawanan pangan di Tapanuli Selatan. Ya bisa jadi kadis ini nampaknya.
Mantap. Dari penguasaan teori, ya kan? Jadi terkait nanti ke pemanfaatannya, bagaimana Pemanfaatannya. kita kaum ibu ini pada khususnya bisa memanfaatkan pangan yang tersedia. Oke. Bagaimana cara pengolahannya, bagaimana makanan itu tidak rusak akan gizinya. Jadi pemanfaatannya itu harus dari skala kita nanti ke rumah tangga. Sering ke lapangan, Ibu Sekretaris? Alhamdulillah sering, Pak. Sering ke lapangan ya? Nggak capek ke lapangan, takut hitam dan sebagainya di Udah stok, terbiasa, Pak. sudah terbiasa? Malahan saya lebih jenuh Nggak di takut, kantor. nggak takut di apa? Kata suami udah jelek nanti katanya, kata Pak Kades nanti. Enggak, Pak. Alhamdulillah, enggak. Iya ya. Oke. Ngomong-ngomong Pak Kades masih setia kan sama Ibu? Alhamdulillah masih, Pak. Karena ada image katanya Kades-Kades suka karaoke-karaoke. Nah, gimana Ibu menanggapi itu sebagai seorang istri Kades? Begini, Pak. Kalau berbicara tentang sebagai ibu PKK desa, Ini kan katanya, bukan saya menuduh. itu memang ada isu seperti itu. Jangan sampai Pak Kades marlakap katanya. Marlakap, oh loh, tidak. Marlakap katanya. Jadi pandai-pandai kita lah sebagai istri mendampingi dan mendukung suami dalam karirnya. Saya tidak mau egois sendiri, saya pun suami saya dukung sebagai kepala desa. Dan masalah isu-isu di luar terkait kepala desa tergantung kita menyikapinya seperti apa. Nah, jadi sejauh ini alhamdulillah suami saya belum pernah saya dengarkan ada isu miring. Oke, alhamdulillah. Jangan, iya Pak. Dan saya selalu siap sebagai pendamping dan saya selalu komunikasi dengan pimpinan saya sendiri jika ada saya dibutuhkan perannya di masyarakat sebagai ibu ketua tim penggerak PKK desa. Dan jika ada misalnya perjalanan dinas ataupun soalnya Pak Kades ini katanya sering keluar kota, kalau memang saya wajib mendampingi akan saya dampingi. Dan saya tidak memaksakan jika tidak ibu PKK diundang tidak perlu, saya tidak mengambil posisi saya harus ikut. Saya percaya sama suami saya seutuhnya. Apapun yang dilakukan. Percaya seutuhnya. Prakteknya percaya 50% dong. Sebagian kan ada 90%. Jangan 100%. Pak Kadesnya berangkat, istri harus ikut. Saya tidak mau seperti itu. Saya percaya. Yang jelas Pak Kades suami percaya 100% sama Ibu. Alhamdulillah. Ibu percaya 99% sama Pak Kades suami. Kemana, Pak? 1%-nya jaga-jaga. Oke. Ibu Santi, ini kan suami karyawan swasta ya, di perusahaan swasta. Ibu sendiri berwira swasta. Nah, di usia sekarang udah 40 ya? Saya, Pak. Saya 35, Pak. Oh, masih muda. Masih muda. Bagaimana Ibu meyakinkan bisnis Ibu ini sudah 8 tahun bakal maju? Apa yang akan Ibu lakukan sebagai pemimpin dari usaha batik ini? Apa cita-cita Ibu? Meyakinkan ke diri saya dan teman-teman. Iya. Atau sekedar jalankan sajalah begitu? Enggak, Pak. Kita itu menjalankan usaha bukan sekedar jalan saja. Kita punya cita-cita ke depan yang awalnya saat ini hanya memproduksi batik. Nah, tahun depan kami itu Pak ada rencana membuat program wisata edukasi. Jadi untuk anak sekolah, masyarakat umum itu diizinkan untuk datang ke rumah produksi kami untuk belajar membatik atau hanya sekedar untuk berwisata, melakukan proses membatik. Itu tujuannya untuk menambah penghasilan untuk usaha batik dan untuk teman-teman yang ada di usaha batik tersebut. Cita-cita untuk tahun depan. Udah tahu suami cita-citanya itu? Sudah, Pak. Nanti iya katanya. Sudah tahu, Pak, karena Pernah rugi besar? kalau rugi besar itu pernah, Pak. Sampai berapa triliun rugi? Enggak, Pak. Oh enggak, berapa besar ruginya? Paling sampai 20-an 20 juta. Gimana kepanikan pada saat itu? Panik, Pak. Malahan saya ketika itu hampir menyerah gitu. Hampir menyerah? Nah, jadi kami memproduksi batik itu sebanyak 100 pieces. Nah, itu di akhir produksi itu ada kesalahan, Pak. Kesalahan yang kami nggak sadari ketika memproduksinya. Jadi begitu finishing, nah ini batik rusak semua, Pak.
Nah, kami paniknya modalnya sudah hangus lah ya kan Pak, untuk modal bahan baku, untuk tenaga kerja itu. Jujur, Ibu marah nggak sama pengrajinnya pada saat itu? Saya marah Pak, cuman saya marahnya nggak dengan kata-kata gitu. Saya diam. Orang Jawa pula ya. Saya diam. Kalau baru regar mamanya letih. Baik-baik. Ya, paling saya diam, terus teman-teman pun diam. Nangis nggak pada saat itu? Nangis nggak? Kalau Membayangkan 20 juta lebih itu. enggak, kalau nangis enggak. Apa perasaan waktu itu? Kesel sama pengrajinnya ya? Iya, kesal. Karena kesalnya gini Pak, semua teman-teman yang bekerja itu udah hampir dengan saya itu ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, selama ini kerusakan itu nggak separah itu. Kok tiba-tiba nggak ada yang sadar mereka melakukan kesalahan Pak. Jadi di situ saya kesalnya. Kenapa nggak ada yang mengingatkan? Ini proses salah. Tapi Ibu yang memimpin, itu kan tugas Ibu yang mengingatkan. Iya, tapi kalau untuk apa Pak? Untuk memimpin, tapi kalau untuk proses itu kan bertahap. Misalnya si A mengerjakan proses pengecapan, si B mewarnai. Nah, sebelum diwarnai seharusnya dia bisa lihat Pak, ini si pengecap ini nggak benar ini. Dia sampaikan ke teman yang satunya. Itu proses quality controlnya di sana Pak. Jadi waktu Ibu gimana sikap si yang membuat kesalahannya terhadap Ibu? Ya, dia paling merasa bersalah. Dan dia masih kerja sama Ibu sekarang? Masih Pak. Nah, gimana Ibu mau dari rasa bersalah itu menjadi tetap jadi? Kalau orang lain kan bisa aja dibuang. Ini karena mereka sebenarnya melakukan kesalahannya rame-rame Pak. Gitu. Karena prosesnya kan bertahap nih. Si A melakukan pengecapan, si B mewarnai, si C merebus gitu. Nah, ketika si A melakukan kesalahan, si B tidak mengingatkan. Nah, kemudian direbus sama si C, diam saja dia Pak. Gitu. Jadi berarti kan mereka sama-sama salah ini Pak kondisinya. Gitu. Jadi Ibu lakukan apa? Ya, kita proses ulang Pak. Kita Untuk hubungi customer. membuat tim Ibu itu menyadari, ada nggak Ibu lakukan? Ada Pak. Setelah kejadian, kita selesaikan dulu orderan, kita hubungi customer, ada kesalahan, minta waktu, terus kita ulang prosesnya dari awal. Nah, setelah itu kita lakukan pertemuan Pak dengan teman-teman, kita bicarakan baik-baik, ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Ya memang teman-teman ada saling menyalahkan, iya ini gitu kan. Nah, jadi kedepannya jangan lagi seperti ini, kita sama-sama udah dewasa, saya bilang gitu. Kita sama-sama cari uang, jangan kalau misalnya ada kesalahan lagi itu diakui. Jangan. Ibu yang mengucapkan itu? Iya Pak. Mereka ngakui nggak kesalahannya? Ngakui Pak. Saling menyalahkan nggak di antara mereka? Awalnya saling menyalahkan, tapi saya bilang kita udah sepakat quality control itu antara kita. Nanti di finishingnya setelah packaging baru itu quality controlnya dari saya. Gitu, Pak. Pokoknya sampai Teletubbies berpelukan masing-masing, menyadari itunya ya? Enggak? Berpelukan nggak Pak? Bersalaman. Bersalaman. Sampai ibu menyarankan bersalaman lah, jangan saling menyalahkan ya. Kalau uang bisnisnya, suami ikut campur nggak pembukuannya? Enggak Pak. Tapi uang suami campur Ibu ya? Iya Pak. Oh, berarti betul lah yang dikatakan orang ya kan? Uang suami adalah uang istri. Nah, inilah fakta ya sekarang. Jadi bukan hanya ada gium. Jadi itu tadi ya? Iya. Oke. Ibu gitu juga? Uang suami, uang ibu nggak uang suami ya? Iya Pak. Oh iyalah ya. Berarti bukan isu selama ini gitu ya? Bukan isu jadi selama ini ya? Fakta rupanya itu ya? Oh iyalah Pak. Ibu camat memang betul ya? Sama ya. Sama ya, aduh. Berarti bukan isu, saya pun gitu juga ya rupanya. Ya kan? Bukti transfer tetap harus diperiksa. Tetap Pak. Gaji pokok, tunjangan, perjalanan dinas, kena audit. Jadi sebagai suami, saya harus pandai-pandai. Tidak saya buat perjalanan dinas, padahal perjalanan dinas. Nah, buatlah rekening 2. Satu rekening pentransferan pembayaran perjalanan dinas, satu gaji dan tunjangan. Supaya dia senang, 3 kali perjalanan dinas, 2 yang saya transfer balik ke dia. Nah, senanglah dia.
kutipu dia satu perjalanan dinas. Ketahuan lah nanti sama ibu Pak udah. Udah ketahuan lah ini. Karena seperti itulah. Karena ya namanya kita kan butuh bersosialisasi. Boleh bang, boleh. Memang betulnya itu. Tapi ketika tetap laporan juga. Nah itulah memang perempuan ini bagus itu supaya terkontrol semuanya kan karena untuk kebaikan bersama. Ibu Apri, Ibu Apri ini kan usaha turun temurun. Jadi usaha turun temurun, kenapa ibu terpilih? Apa dasar ibu memilih Ibu Apri Hasibuan memimpin ini? Kenapa nggak anaknya yang lain? Karena saudara saya semua laki-laki, Pak. Oh, begitu. Iya. Kalau kecenderungan memasak itu kan lebih ke perempuan. Tunggal, anak perempuan tunggal. Iya, Pak. Oke. Dan ibu sendiri sudah 20 tahun. Jadi ibu masih mendampingi urusan resep. Masih, Pak. Resep dan memasak-masak. Quality controlnya lah ya. Iya, Pak. Ibu lebih banyak urusan manajemen uangnya. Manajemen uang sama pengolahan, Pak. Pengolahannya. Ini yang belinya ini dari sekitar Spiro atau para musafir penjala atau sudah ngirim juga keluar? Kebanyakan, Pak, itu dari perjalanan mau ke Medan, Pekanbaru, Padang, dan sebagainya gitu, Pak. Karena kita jalan lintas. Pak. Kok bisa mereka tahu di situ? Karena sudah turun-temurun, Pak. Turun-temurun? Iya. Enggak, dari Pekanbaru, Padang, kenapa bisa beli ke situ? Kemungkinan itu dari keluarga, bicara dari yang satu ke satu yang lain, Pak. Ke keluarga ya? Ibu sendiri juga bicara ya? Iya, Pak. Kita terus pemasaran. Apa cita-citanya untuk kue ini? Insya Allah nanti semakin diperbanyak nanti cabang. Apa yang udah ibu buat? Untuk membuat cita-cita itu? Pertamanya, Pak, ya pastinya ke pemasarannya aja, Pak. Sekarang kita sudah buka cabang di Tanjung Murawa, Pak. Tanjung Merawa? Iya, Pak. Spiro, Tanjung Merawa? Iya, Pak. Sebentar lagi insya Allah tahun depan kita sudah buka di Simago-Mago, Pak. Si Mago-Mago ini? Iya, Pak. Oh, oke. Insya Allah. Gerai ya, istilah Iya, sekarang gerai, Iya. gerai ya. Baik, subtema terakhir, mohon maaf. Bagaimana, ini kan masih, ibu kan 50 tahun, ibu masih 40-an ya? 39, saya tua-tua akan jadinya ya, masih 30-an. Ibu masih 30-an ya? Iya, Ibu ini masih 17 atau 18? Saya 37, Pak. 37. Saya 37. Karir tadi tidak, ini soal edukasi. Ini konteksnya soal edukasi. Ibu paling senior di antara mereka ini. Ini soal dalam konteks edukasi tentang seksual. Bagaimana memastikan suami terlayani secara seksual ketika ibu-ibu menjalankan bisnis, karir dan sebagainya? Apakah dengan istilah malam Jumat melakukan hubungan seksual atau bagaimana? Coba saya mau tahu lah. Karena itu seorang laki-laki umur 50 ke bawah, laki-laki umur 40 tahun ke bawah, dia kadang-kadang sungkan, apalagi melihat suaminya, melihat istrinya lagi berkarir, istrinya lagi sibuk ngurusin anak dan ini yang lagi apa? Ada faktor sungkan gitu. Capek, ini lagi apa gitu kan, atau dan lain-lain. Pengalaman ibu lah gimana ketika umur 30-40-an. Tapi dalam konteks edukasi ya, bukan tentang yang lain-lainnya gitu ya. Jadi kan ini Pak, apalagi keadaan yang umur 50 ya Pak. Iya. Saya umur 50. Kebetulan memang daripada aktivitas saya sebagai seorang istri itu cukup tinggi ya Pak, dibandingkan suami yang biasa-biasa saja. Iya. Yang apalagi pertemuannya sekali seminggu. Iya. Ya tergantung juga Kak. Tetap harus ada komunikasi. Kalau memang saya tidak bisa melayani, saya minta maaf dulu. Saya tunggu besok ya, seperti itu ya Pak. Otomatis harus maaf ya, saya belum siap. Besok ya minta tolong ya.
seperti itu. Otomatis harus dibicarakan, jangan ditolak. Saya capek, saya itu. Dia juga punya. Saya kan istri dia, Pak. Kalau saya tidak laden ini kan saya dosa. Nah, jadi demi saya pengertian, izin besok saja kita ya. Jadi bicarakan baik-baik. Alhamdulillah dia tidak menolak dan tidak marah gitu ya, Pak. Oke. Kalau Ibu Apri gimana? Dalam hubungan seksual dengan suami ketika kesibukan Ibu masalah quality control, masalah apa semua. Mohon maaf, tapi konteksnya pendidikan ini, bukan pornografi atau pembicaraan porno. Kalau itu kita lebih ke waktu, Pak. Waktu ya. Waktunya. Gampang lagi masak nasi, Mang Ido iya kan? Lagi masak kue kan, lagi menggoreng-goreng. Ya kan? Udahlah, pakailah lubang Belanda itu katanya kan, segitu kan, nggak begitu kan? Jadi sama dengan Ibu itu ya, komunikasikan saat aku lagi capek hari ini, nggak bisa kalau nggak sekarang nggak mau aku katanya. Gimana itu? Kalau kebanyakan dari kehidupan kami yang sudah 7 tahun ini ya Pak, rata-rata kami mencari waktu yang tepat saja. Waktu tepat ya, oke. Karena pelanggan-pelanggan kita setiap hari yang berganti-ganti ya gitu Pak. Oke. Ibu gimana? Ibu apa? Ibu Santi. Berapa durasi? Apakah seminggu sekali ada? Ini konteks pendidikan ya. Ibu kan lagi banyak-banyaknya ini. Pesanan sudah 8 tahun, anggota 7, masalah uang dan sebagainya. Suami pun karyawan. Ada seminggu sekali berhubungan seksual dengan suami? Kalau di dalam rumah tangga itu Pak, kami lebih setahun sekali? Oh enggak, jadi lebih kesepakatan Pak. Kesepakatan. Biasanya itu kami sepakat maksimal 7 hari. 7 hari dalam 7 hari? Bukan Pak. Jadi? Sekali dalam 7 hari. Oke, berarti normal lah ya. Komunikasi dengan suami, ibu yang minta atau suami yang minta? Suami Pak. Oke, ini konteksnya ini konteksnya pendidikan seksual. Karena perempuan itu ada seolah-olah sebagai objek seksual. Padahal sesungguhnya saling membutuhkan. Apalagi di usia 30 ke 40. Bukan suami aja yang membutuhkan, tapi istri juga membutuhkan. Walaupun dipegang-pegang aja, itu udah senang dia. Nah, kan, mohon maaf, belum pada saat koitus masih hanya bermesraan saja dianggap itu sebenarnya seksual. Ya kan, kebutuhan Jadi masih seminggu sekali normal lah ya, tidak mengganggu aktivitas bisnis atau mood dan sebagainya ya. Kalau itu Pak tergantung kondisi juga. Jadi biasanya suami saya yang memperhatikan kondisi. Oke, lebih dewasa ya. Ibu belum dewasa ya. Sudah dewasa. Tapi udah punya anak ya. Oh enggak, itu bercanda aja tuh. Iya, dalam hal apa ya Pak? Iya. Pemikiran mungkin. Iya. Ibu Sri bagaimana? Hampir sama ya? Hampir sama saya rasa Pak, yang pastinya komunikasi dan waktu. Jadi kita lihat situasi dan kondisi, mungkin sama-sama mengerti, sama-sama beraktivitas, tidak ada yang stay di rumah, tidak ada yang diam. Mungkin memang saya lebih banyak aktivitasnya di luar dibanding suami, karena suami kan stay di desa. Stay di desa ya. Karena saya sering jarak tempuh yang jauh dari rumah ke Sipiro, kurang lebih 50 km lebih. 50 km, ya. 1 jam ya? Iya Pak, saya tinggal di Batang Angkola. Saya pandai-pandai ngatur waktu lah Pak, gimana biar fisik saya tetap alhamdulillah sehat, rumah tangga tidak ada kendala, pekerjaan juga lancar. Nah, jadi aktivitas seksual di peran ibu sebagai seorang pemimpin di bisnisnya masing-masing atau di pemerintahan dengan peran seorang istri, mudah-mudahan selama ini tidak ada masalah ya. Hanya intinya komunikasi antara suami dan istri, mencari tempat yang tepat dan waktu yang tepat, ya kan? Saya kira itulah konteksnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang Ibu Nursia Boru Regar sampaikan, Ibu Sri Sarlena Berwarahap sampaikan, Ibu Santi sampaikan, Ibu Apri Hasibuan sampaikan. Walaupun 1 jam ini sebenarnya banyak mau kita gali. Cuman bagi saya adalah keterbukaan kita bisa menjadi inspirasi bagi kaum perempuan yang
yang di luar, apalagi yang akan menjadi wanita karir atau wanita bisnis atau ibu rumah tangga. Karena ke depan ini memang harus dua kokang, tidak bisa satu persuami yang kerja aja atau istri aja yang kerja, harus dua-dua bekerja. Bukan persoalan besarnya berapa, besar penghasilan istri berapa, besar penghasilan suami tidak berapa. Ini persoalan sama-sama. Tetapi jangan dua-dua bekerja, anak tertinggal. Itu seperti kata Ibu Nursia tadi. Bagaimana membagi waktu kepada, apalagi anak-anak yang di bawah 17 tahun. Ini penuh dengan godaan masalah narkoba, pergaulan bebas. Bahkan lebih mengerikan kita-kita di Tapsel atau di kabupaten lain, di kampung daripada di kota. Itu lebih mengerikan. Jadi peran-peran perempuan ini luar biasa. Nah, podcast kita kali ini sesungguhnya kita tujukan kepada perempuan-perempuan muda yang akan menikah, akan berbisnis, akan berkarir. Tadi sudah disampaikan bagaimana tips-tips dari Ibu Nur Asia, Ibu Sri, Ibu Santi dalam menjalankan bisnisnya, interaksi dengan suami, sampai pada hubungan seksual pelayanan kepada suami, suami juga melaksanakan. Jadi ada tipsnya di situ. Saya kira demikian podcast kita hari ini. Tidak ada kesempurnaan dari saya sebagai ini dan ibu-ibu sekalian. Bagi kita ini mudah-mudahan bisa didengarkan oleh perempuan-perempuan muda yang ingin berkarir, baik di pemerintahan maupun di swasta. Saya kira demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.